Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu sifat gelombang dari partikel. Yang akan dibicarakan yaitu gelombang de Broglie, fungsi gelombang, kecepatan gelombang de Broglie, kecepatan fase dan kecepatan grup, diffraksi partikel, prinsip ketaktentuan, dan penerapan prinsip ketaktentuan. Yang pertama tentang gelombang de Broglie. Sebuah foton dengan energi Hanu, frekuensi nu, dan panjang gelombang lambda memiliki momentum linier searah dengan arah pergerakannya, dan dengan besaran P momentum yang dinyatakan sebagai berikut. Momentum adalah Hanu per C, atau H per lambda, karena lambda kali nu kali frekuensi sama dengan C. Maka panjang gelombang foton ditentukan oleh momentumnya menurut hubungan lambda adalah H per P. Lambda adalah panjang gelombang, H adalah konstanta Planck, dan P adalah momentum. Ini disebut panjang gelombang foton. Nah, rumus tadi itu berlaku umum yang biasa dipakai untuk partikel suatu materi atau foton. Momentum suatu partikel bermassa m dan kecepatan v adalah massa kali kecepatan m kali v. Dan panjang gelombang de Broglie-nya adalah lambda adalah H per mv. Ini disebut panjang gelombang de Broglie. Makin besar momentum partikel itu, maka makin pendek panjang gelombangnya. Nah, kita masuk ke fungsi gelombang. Dan fungsi gelombang disimpulkan dengan psi. Ini fungsi gelombang. Huruf Yunani ya, psi. Itu yaitu harga fungsi gelombang yang berkaitan dengan sebuah benda bergerak pada suatu titik tertentu pada bidang x, y, z dalam ruang pada saat t bertautan dengan peluang untuk mendapatkan benda tersebut di tempat tersebut pada saat t. Nah, peluang disimpulkan dengan harga mutlak dari psi dikuadratkan. Nah, peluang untuk secara eksperimental mendapatkan benda yang diberikan oleh fungsi gelombang psi pada titik x, y, z pada saat t berbanding lurus dengan harga mutlak psi dikuadratkan di tempat itu pada saat t. Jadi, harga mutlak psi kuadrat itu sama dengan nilainya dari 0 sampai 1. Kalau 0 artinya 0%, jadi tidak ditemukan partikel tersebut pada saat itu. Jika psi kuadratnya sama dengan psi kuadrat mutlaknya sama dengan 1, berarti kemungkinan menemukan partikel itu pada titik tertentu pada saat tertentu itu adalah sama dengan 100%. Nah, kecepatan gelombang de Broglie. Bila diibaratkan lambang kecepatan gelombang de Broglie adalah V, maka rumusnya adalah V sama dengan nu kali lambda. Nah, untuk menentukan harga V, panjang gelombang lambda merupakan panjang gelombang de Broglie. Lambda adalah H per mv. Dan untuk mendapatkan frekuensi, kita menyamakan pernyataan kuantum, yaitu energi sama dengan Hnu, dengan rumus relativitas untuk energi totalnya adalah E sama dengan mc kuadrat. Jadi kalau Hnu sama dengan mc kuadrat, maka Nu adalah mc kuadrat per H. Nah, Nu ini nanti kita masukkan ke persamaan semula. Jadi kita dapatkan V adalah Nu kali lambda. Nu-nya kita masukkan mc kuadrat per H dikalikan lambdanya adalah H per mv. Kita dapatkan V adalah C kuadrat per V. Nah, kecepatan partikel P harus lebih besar daripada kecepatan cahaya C. Maka kecepatan de Broglie V selalu lebih besar dari kecepatan cahaya. Nah, kecepatan fase dan kecepatan grup. Grup gelombang ialah menyatakan sebagai superposisi dari gelombang individual yang mempunyai panjang gelombang berbeda-beda dan yang interferensinya menghasilkan variasi amplitude yang berbentuk seperti ini. Ini adalah bentuk grup gelombang yang memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda bersatu membuat grup. Jadi ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, ini disebut sebagai grup gelombang.
Nah, untuk menghitung kecepatan grup gelombang, kita anggaplah bahwa ada dua gelombang ya. Dua gelombang yang beramplitudo sama A, tetapi frekuensinya d omega dan dk. Y1 adalah A cos omega T min Kx, Y2 adalah A cos omega plus D omega T min K plus dk kali X. Kalau kita jumlahkan Y1 plus Y2, dengan catatan 2 omega plus D omega itu sama dengan D2 omega, 2K plus dk itu adalah sama dengan 2K, maka kita dapatkan Y1 plus Y2-nya adalah 2A cos omega T min Kx cos D omega per 2T min dk per 2X. Y adalah simpangannya, A adalah amplitudo, simpangan maksimalnya, omega adalah frekuensi angular atau 2πf, 2 atau 2pi per T, T adalah waktu, K adalah bilangan gelombang, ini adalah persamaan akhirnya. Nah, sehingga kecepatan fase besarnya adalah W adalah omega per K, sedangkan kecepatan grup gelombangnya U adalah D omega per dk. Nah, frekuensi sudut dan bilangan gelombang dari gelombang de Broglie yang berpautan dengan sebuah benda yang bermassa diam M0 yang bergerak dengan kecepatan V adalah omega adalah 2V nu atau 2πf. 2πf sehingga kita bisa simpulkan 2pi nu tadi adalah mc kuadrat per h. Sehingga omega adalah 2pi m0c kuadrat per h akar 1 min v kuadrat per c kuadrat. Bilangan gelombang K-nya adalah 2pi per lambda atau 2pi mp per h. Kita masukkan lambdanya tadi. Lambda adalah h per mp, maka kalau seper lambda adalah mp per h. Sehingga K bilangan gelombangnya adalah 2pi m0 kali v per h akar 1 min v kuadrat per c kuadrat. Nah, kedua omega dan K merupakan fungsi dari kecepatan P, kecepatan fase W yang besarnya melebihi kecepatan benda V dan kecepatan cahaya C. W adalah omega per K, C kuadrat per V. Nah, kecepatan grupnya adalah d omega per dk atau d omega per dv sama dengan 2V0 V per akar H per H akar 1 min P kuadrat per C kuadrat, bukan akar ya. 1 min P kuadrat per C kuadrat akar 3, pangkat 3 per 2. Sedangkan dk per dv-nya adalah 2V0 per H 1 min P kuadrat per C kuadrat pangkat 3 per 2. Sehingga kecepatan grup sama dengan kecepatan grup menjadi U sama dengan V. Kemudian diffraksi partikel. Diffraksi partikel pertama sekali ditemukan oleh Davidson-Germer tahun 1927. Jadi dia ingin membuktikan bahwa gelombang de Broglie ini sesuai dengan proses diffraksi elektron yang dihamburkan oleh suatu kristal. Nah, hipotesis Broglie mendorong tafsiran bahwa gelombang elektron didifraksikan oleh target sama seperti sinar X didifraksikan oleh bidang atom dan kristal. Nah, partikel dalam kotak. Partikel dalam kotak adalah sifat gelombang partikel bergerak mengarah pada konsekuensi yang jelas. Jika partikel out dibatasi pada satu daerah tertentu dalam ruang yang dapat bergerak bebas. Jadi kasusnya seperti misalnya sebuah kotak dengan lebar L, kita bisa mencari panjang gelombang yang terbesar ditentukan oleh lambda adalah 2 kali panjang L-nya. 2 kali L. Sehingga lambdanya sama dengan L, kemudian lambdanya sama dengan 2L per 3 dan seterusnya. Jika N itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya, maka panjang gelombangnya adalah 2L per N. Nah, ini adalah energi kinetik dari sebuah partikel bermomentum, ialah K adalah setengah mv kuadrat. Ini adalah energi kinetik setengah mv kuadrat atau dirumuskan sebagai mv kuadrat per 2m. Karena tadi lambda adalah h per mv, jadi kalau kita masukkan K adalah h kuadrat per 2m lambda kuadrat. Jadi energinya bisa kita cari adalah energi totalnya adalah n kuadrat dikali h kuadrat dibagi 8m
L kuadrat. E adalah energi pertingkatannya, N adalah nilai 1, 2, 3, dan seterusnya. A adalah konstanta Planck, M adalah massa partikel, L adalah lebar kotaknya. Jadi contoh soalnya misalnya seperti ini. Carilah tingkat energi sebuah elektron dalam kotak yang lebarnya 1 angstrom. Jadi karena dia elektron, maka massa elektronnya 9,1 10 pangkat min 31 kg. Lebar kotaknya adalah 1 angstrom. 1 angstrom itu adalah 10 pangkat min 10 meter. Sehingga energi elektron yang diizinkan adalah, kita masukkan ke rumusnya tadi, En adalah N kuadrat, H kuadrat per 8 ml kuadrat. Kita masukkan N kuadrat, H-nya adalah tetapan Planck 6,626 10 pangkat min 34 joule second dikuadratkan dibagi 8 dikali ini massa elektron 9,1 10 pangkat min 31 kg. Tadi lebarnya 10 pangkat min 10 meter, kita kuadratkan, kita dapatkan 6 kali 10 pangkat min 18 N kuadrat joule. Nah, kalau kita mau jadikan dia elektron volt, maka dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule, kita dapatkan 38 N kuadrat elektron volt. Itu jika N-nya 1, kita dapatkan 38 elektron volt. Jika N-nya 2, kita dapatkan 152 elektron volt, dan seterusnya. Prinsip ketaktentuan ini adalah kita nah ini aja pemakaian prinsip ketaktentuan ini. Jadi kalau kita prinsip ketaktentuan ini adalah ketidakpastian setiap pengukuran dari delta X atau delta V. X itu adalah jarak, P adalah momentum, adalah sebanding dengan tetapan Planck. Sedangkan untuk frekuensi dia sama dengan, lebih besar sama dengan 1 per delta T. Sedangkan energi itu adalah delta E adalah H dikali delta nu. Nah, sehingga kita dapatkan delta E, ketidakpastian delta E adalah lebih besar sama dengan H dibagi delta T. Atau delta E dikali delta T lebih besar sama dengan H. Nah, atau delta E dikali delta T lebih besar sama dengan H Dirac per 2. Apa itu H Dirac? H Dirac adalah H dibagi 2. Contohnya misalnya suatu atom hidrogen berjari-jari 5,3 10 pangkat min 11 meter menggunakan prinsip ketaktentuan untuk memperkirakan energi elektron yang dimiliki oleh atom tersebut. Maka kita masukkan delta T lebih besar sama dengan H Dirac per 2 delta E. Kita masukkan H Diracnya tadi adalah H per 2 pi. Kita masukkan nilai delta X-nya 5,3 kali 10⁻11. Kita dapatkan delta P-nya adalah 9,9 10 pangkat min 25 kg meter per sekon. Nah, elektron yang momentum sebesar itu bertindak sebagai partikel klasik dan energi kinetiknya adalah P kuadrat per 2M. Kita masukkan momentumnya tadi 9,9 10 pangkat min 25 kuadrat dibagi M-nya 9,1. Kita dapatkan K-nya adalah lebih besar sama dengan 5,4 kali 10 pangkat min 19 joule. Demikian untuk penjelasan untuk bab 3. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.